Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran prakarya di minggu ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, dipersilakan kalian masing-masing berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan bahan keras. Nah, untuk persepsi yang pertama, bisa kalian perhatikan gambar-gambar kerajinan yang ada di sini. Silahkan kalian perhatikan kira-kira terbuat dari apa sajakah. Nah, ada yang dari sini, ada yang dari sini ya, macam-macam produk kerajinannya. Bisa kalian perhatikan ya, ini masih macam-macam ya, ada yang dari kayu, ada yang dari logam, ada yang dari bambu, ada yang dari bernikel, ada yang dari rotan. Nah, ya, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari kerajinan bahan keras ya. Nah, adapun peta materinya di kerajinan bahan keras, yang pertama kita nanti akan mempelajari prinsip kerajinan bahan keras, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, di bab ini nanti kan kita akan mempelajari satu-satu dari kerajinan bahan alam beserta contohnya dan karakteristiknya, bahan keras buatan beserta karakteristiknya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, memahami pengertian, sejarah, dan jenis sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli. Untuk prinsip yang pertama di sini kerajinan bahan keras, yaitu keunikan bahan kerajinan. Bisa kalian perhatikan di sini ada gambar apa ini? Ya, kayu. Nah, di mana bahan kayu itu memiliki keunikan tekstur atau urat serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya, fungsi pakai maupun fungsi hias ya. Fungsi pakai di sini maksudnya yang telah kita pelajari di kelas 8, fungsi pakai itu fungsi keterpakaian sebagai apa? Misal dia mempunyai nilai guna. Kalau fungsi hias dia hanya mempunyai nilai fungsi untuk estetis, hiasan saja. Seperti ini. Ya, jadi kayu di sini dia walaupun dia mempunyai nilai fungsi sebagai tempat duduk, tapi dia mempunyai sisi lain yaitu fungsi hias yang mempunyai nilai estetika ya. Ini kan kayu yang disusun sedemikian rupa menjadi tempat duduk maupun meja yang mempunyai nilai estetika atau nilai keindahan. Nah, untuk prinsip yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, silakan kalian perhatikan di sini ada beberapa muatan nilai yang harus kalian pahami dan kalian cermati. Yang pertama ada produk dengan nilai fungsional, di mana kerajinan keranjang rotan dengan nilai fungsional. Ini kerajinan di sini tuh sebagai contoh rotan ini mempunyai nilai fungsi sebagai tempat untuk menaruh sesuatu. Nah, kemudian yang produk dengan nilai informatif di sini dicontohkan pin. Ya, jadi pin di sini menginformasikan bahwa di sini terdapat beberapa lambang atau bendera dari klub sepak bola. Ya, ada nilai informasinya, memberikan informasi seperti itu. Kemudian produk dengan nilai simbolik. Nah, di sini sebagai contoh lukis kaca cerita Mahabharata. Jadi di sini mensimbolkan cerita Mahabharata.
Nah, yang keempat ada produk dengan nilai prestis. Prestis itu wibawa, berwibawa. Nah, sebagai contoh di sini tas kulit ya. Tas kulit itu mempunyai nilai prestis karena prestisnya itu tas kulit itu di sisi lain mahal ya, kalau asli ya. Memiliki nilai yang lebih daripada tas yang lainnya, seperti itu. Jadi ada 4 muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama sebagai nilai fungsional, kemudian nilai informatif, terus ada nilai simbolik dan nilai prestis. Nah, aspek yang ketiga di sini aspek rancangan dalam produk kerajinan. Bisa kalian lihat sendiri ada 6 ya faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, maupun faktor kondisi lingkungan. Nah, masing-masing faktor ini mempunyai peranan sendiri-sendiri. Bisa kalian lihat ya, sebagai contoh faktor teknis. Nah, jadi segala teknis dalam produksi itu harus diperhatikan. Ekonomisnya juga harus diperhatikan, harga sesuai dengan atau tidak pembuatannya. Terus ada faktor ergonomis, nyaman tidak, aman tidak, sesuai tidak dengan yang diharapkan produk hasil jadinya. Nah, faktor sains dan teknologi, ada unsur up to date-nya enggak? Faktor estetika ini yang paling dominan ya, penting ya. Jadi suatu kerajinan itu harus mempunyai nilai estetika. Terus tidak lupa memikirkan dari faktor kondisi lingkungan, di mana nilai budaya itu sangat penting. Ketika membuat suatu kerajinan itu juga harus dipikirkan kondisi lingkungan wilayah setempat. Atau kita bisa merujuk pada penggalian bahan ya, yang ada di lingkungan situ. Pengertian bahan keras ya. Kita belajar bahan keras juga harus mengetahui pengertian dari bahan keras itu sendiri ya. Bahan keras merupakan bahan karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar maupun yang dari buatan, di mana sifat bahan keras ini pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk ya. Namanya aja bahan keras. Ketika kamu mencoba menguji bahan keras ya, seperti meja misalnya, coba kamu totokkan tangan kamu ke meja, itu nanti kan kerasa ya, ketuk di mejanya itu akan kerasa. Di situ meja itu kan dari kayu, itu dia bersifat solid, kuat, padat ya. Kalau kamu mengetuknya dengan keras, mungkin tangan kalian akan terasa sakit. Nah, jenis bahan keras yang kita pelajari ada 2 ya, bahan keras alam dan bahan keras buatan. Mungkin hampir sama ya, seperti yang kalian telah pelajari di kelas 8. Sama-sama mungkin ya, di kelas 8 kalian juga sudah mempelajari bahan lunak. Bahan lunak juga ada bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Hampir sama ya. Hanya di sini yang membedakan sifatnya. Kalau bahan lunak sifatnya lunak, kalau bahan keras ya sifatnya jelas keras. Nah, jenis kerajinan bahan keras yang kita pelajari di sini kita bisa dibagikan menjadi 2 ya, berdasarkan senyawanya ada 2, bahan alam atau bahan organik, bahan buatan atau bahan anorganik. Bisa kita lihat ciri-cirinya. Bahan alam itu bahan yang diperoleh dari alam sekitar, sedangkan bahan buatan bahan yang telah dicampur dengan bahan kimia. Benar. Kemudian bahan alam itu mudah diuraikan di alam, sedangkan bahan anorganik itu dia sulit atau tidak mudah untuk diuraikan di alam. Maksudnya apa? Dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diuraikan dibandingkan bahan alam. Sedangkan bahan alam mempunyai unsur karbon, bahan buatan itu biasanya cenderung tidak mengandung unsur karbon. Sebagai contoh, bahan alam keras ya, yang keras, bahan keras alam, contohnya kayu, bambu, rotan. Nah, misal kalian menuliskan kalau daun, nah daun bukan termasuk bahan keras, dia bahan lunak, seperti itu. Bahkan daun itu ikutnya serat, itu materi kelas 7.
Untuk bahan buatan di sini contohnya ada kaca, logam. Nah, gitu. Nah, selanjutnya aktivitas yang akan kalian lakukan mengobservasi keragaman nilai pada produk kerajinan bahan keras. Tadi ya yang sudah dipaparkan, ada beberapa manfaat nilai pada produk kerajinan seperti fungsional dan lainnya. Nah, di sini telah ditampilkan mengenai lembar kerja yang akan kalian cermati nanti, dan kalian mengisi di Google Form yang telah Pak Bagus sediakan. Nanti linknya ada di kolom deskripsi atau di Google Classroom. Nah, contoh ya, misalnya produk kerajinan bahan keras. Di sini produknya apa? Nanti ada suatu produk di soalnya, kamu tinggal menyebutkan bahan dasar dari produk itu apa, terus bentuknya apa, terus muatan nilainya apa. Kamu menentukan. Kira-kira misal ya, dalam kata lain ini ya, yang tak tunjukkan topi. Topi di sini terbuat misal dari besi, karena ini buat kenang-kenangan. Produk kerajinan topi besi. Bahan dasarnya apa? Ya besi. Bentuk kerajinannya apa? Berbentuk topi. Muatan nilainya apa? Kalau misal topi besi tidak mungkin untuk digunakan karena terlalu berat ya. Bisa jadi digunakan sebagai hiasan atau estetika, fungsi estetika. Tuh. Sampai sini paham ya? Nanti kalau jika tidak paham, ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Nah, sampailah kita pada simpulan pembelajaran di pagi hari ini. Nah, adapun yang dapat disimpulkan, yang pertama, bahan keras merupakan bahan karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar maupun buatan, yang bersifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Kemudian bahan keras itu dibagi menjadi dua jenis, ada bahan keras alam dan bahan keras buatan. Kemudian ada 4 fungsi produk ya, atau manfaat nilai. Produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan nilai simbolik, atau produk dengan nilai prestis atau wibawa. Nah, sekian dari Pak Bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.